Menariknya, media Mantap. Vietnam The Tahu 24/7 turut takjub timnas Indonesia U17 menahan timnas Ekuador U17 dengan skor 1-1 dan menganggap skuad Hasan Bima Sakti membuka asa lolos ke 16 besar Piala Kegembiraan Dunia Bapak Jokowi ini, U17 Pak. kali Prabowo ini. pun ada situ, guys. Indonesia Nah, tengok siapa lagi ada situ. lolos ke 16 besar Oke, Prabowo, Menhan, Bapak Jokowi, Bapak Erick Thohir, Gianni Infantino juga ada berada di situ ya. Dan kegembiraan ini harus diraih oleh semua yang berada di situ. Saya pun Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola Piala Dunia U17 yang kini hangat diperkatakan apabila Indonesia imbang dengan Ekuador 1-1. Jadi prestasi yang gemilang, prestasi dikira gemilang lah kan timnas Indonesia ini sebab imbang guys, imbang 1-1. Bukan senang untuk imbang dengan Ekuador yang pernah mengalahkan Argentina di kualifikasi Piala Dunia U17 ini dan seri dengan Brazil. Itu Indonesia sudah bersyukur ya dapat imbang. Jadi dengan hasil imbang lawan Ekuador telah menciptakan gelombang mungkin sedikit kebanggaan ya dan perhatian di mata dunia. Bahkan pemandu bakat dari Eropa pun mulai mengarahkan perhatian mereka pada bakat-bakat muda yang muncul dari panggung Piala Dunia U17 ini. Jadi keberhasilan ini juga bukan hanya menjadi catatan sejarah bagi Indonesia di level antarabangsa, di level global dan juga peringkat yang tertinggi ya, tapi juga untuk menunjukkan potensi besar pemain-pemain muda, bakat-bakat muda yang ada di Indonesia itu. Oke guys, kita tidak berbahas ataupun efek-efek yang lebih mendalam terkait dengan teknikal permainan Indonesia dari hasil imbang ini, tetapi melawan Ekuador dan bagaimana pencapaian ini membawa kepada perhatian pelatih dari luar ataupun pemandu bakat Eropa, bagaimana pencapaian yang menentang Ekuador ini menjadi landasan bagi pemain-pemain muda ini untuk diincar oleh bakat-bakat luar, dan penghargaan terhadap bakat-bakat yang baru muncul ini mungkin di situ menjadi landasan baru buat timnas Indonesia. Jadi yuk kita semak dulu video ini guys daripada channel Garuda Space ya. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Tanpa berbasa-basi kita semak dulu video ini guys. timnas U17 Indonesia dipantau penggabat asing. Media rival akui Garuda Asia cetak sejarah. Penggawa Garuda Asia yang tampil memukau lawan Ekuador U17. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Garuda Space guys, jangan lupa subscribe juga channel itu ya. Diakui media rival cetak sejarah, Erick Thohir apresiasi timnas Indonesia U17. Diakui media rival cetak sejarah ya. Hasil imbang timnas Indonesia U17 atas Ekuador di laga perdana penyisian grup A Piala Dunia U17 2023 turut mengundang apresiasi berbagai pihak. Tak hanya dari Presiden Jokowi dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, sanjungan juga datang dari media Vietnam. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia mampu unggul terlebih dahulu lewat Arkan Kakak. Namun timnas Ekuador U17 timnas sukses Indonesia menyamakan guys skor yang hanya oleh 6 menit Arkan berselang Kakak. melalui tandukan Allen Obando. Hasil skor 1-1 bertahan ini hingga golnya. pertandingan berakhir. Meski gagal menang, 1 poin tersebut sudah mencatatkan sejarah untuk timnas Indonesia yang pertama kalinya tampil di Piala Dunia U17. Betul, ini sejarah Hasil pertama itu pun kali. disyukuri oleh Presiden Wah, Jokowi. tengok Bapak Bahkan Jokowi Erick gembira Thohir guys. juga mengutarakan Gol pertama itu. Woi, kita selesai tengok Gianni Infantino pun ketawa berhabis ya dengan Bapak Erick Thohir di situ. Ingat, terlebih timnas Indonesia Mantap lah. U17 mencatatkan momen bersejarah di saat perayaan Hari Pahlawan pada 10 November. Ngamari Erick pahlawan ya. mengatakan bahwa dukungan para supporter yang hadir langsung di stadion, termasuk dirinya dan Presiden Nah Jokowi, tuh, turut andil dalam Menhan membakar pun ada. semangat para pemain timnas Indonesia U17. Menurut Bapak Erick Jokowi Thohir, punya hal ini merupakan kegembiraan tuh. kebanggaan karena timnas mampu tampil baik di laga yang disorot dan disaksikan tokoh sepak bola dunia.
Menariknya, media Mantap. Vietnam The Tahu 24/7 turut takjub timnas Indonesia U17 menahan timnas Ekuador U17 dengan skor 1-1 dan menganggap skuad Hasan Bima Sakti membuka asa lolos ke 16 besar Piala Kegembiraan Dunia Bapak Jokowi ini, U17 Wak. kali Prabowo ini. pun ada situ, guys. Indonesia Tengok siapa lagi ada situ. lolos ke 16 besar Oke, Piala Prabowo, Menhan, Bapak Jokowi, Bapak Erick Thohir, Gianni Infantino juga ada berada di situ ya. Dan kegembiraan ini harus diraih oleh semua yang berada di situ. Saya pun kalau di situ memang saya akan raihkan secara gembiranya gol itu. Sebab kita tidak bicara terkait dengan level Indonesia dengan Ekuador, itu memang level Indonesia berada di bawah. Dari ranking pun kita tahu Ekuador di ranking ke-36. Sedangkan Indonesia di ranking 145 ya saat ini. Dan ini U17 ya. Dan U17 ini syukur apabila Indonesia dapat imbang dengan Ekuador. Walaupun permainan tidak berapa menarik dari segi permainan timnas Indonesia. Tetapi ini permulaan dan Indonesia tidak ditargetkan apapun. Walaupun dia bermain secara santai, tetapi sekurang-kurangnya perlawanan dapat imbang itulah satu pencapaian yang besar bagi saya lah kan guys. Oke, kita terus. Dunia U17 kali ini. Prabowo, mantap. Indonesia mengukir sejarah saat pertama kali berlaga di Piala Dunia U17. Indonesia memainkan pertahanan kukuh di kandang sendiri dan sukses mengamankan gawangnya hingga akhir laga. Skor bertahan 1-1 dan timnas Indonesia U17 mencatatkan sejarah di keikutsertaan pertama mereka di Piala Dunia. Tulis The Tahu Skor 24/7. bertahan satu sama Kendati ini. mengundang banyak apresiasi, tentu evaluasi patut dilakukan Bima Sakti di dua laga yang tersisa. Ini menarik untuk menanti perjuangan timnas Indonesia U17 di laga selanjutnya. Kejayaan ini satu kejayaan. Saya anggap ini satu kejayaan untuk Indonesia. Penggawa Garuda Asia yang tampil memukau lawan Ekuador U17. Sekejap guys, itu di tribun penonton itu baju putih itu guys, itu daripada mana ya? Itu yang saya masih terfikir dari tadi. Kenapa dia berbaju warna putih ya? Itu yang tim selawat kah? Sebab yang lain merah, tiba-tiba di situ ada warna putih ya. Oke, ini Ikram Al-Ghifari yang menonjol. Man of the match bagi saya. Pujian patut disematkan kepada kiper Ikram Al-Ghifari. Penjaga gawang asal Sumatera Barat ini tampil gemilang di sepanjang laga. Meski sempat kebobolan, Al-Ghifari sukses mempertahankan gawangnya terlepas dari serangan berbahaya Ekuador di sepanjang babak kedua. Jika bukan karena ketangguhannya, timnas Indonesia U17 mungkin sudah kolaps sejak menit-menit awal babak kedua. Betul-betul. Alih-alih kebobolan, Al-Ghifari bikin Ekuador frustasi hingga laga berakhir imbang 1-1. Kalau bukan dengan ketangkasannya, mungkin Rizky 4 gol lah. Afrizal. Ini pun cantik main, Rizky Afrizal nih. Saya suka Di juga balik Arkan Kakak Rizky yang menjadi Afrizal tuh. pahlawan pencetak gol, Rizky Afrizal tampil Nah, tuh. fenomenal di sayap kiri pada sepanjang laga. Nah, tengok. Jika umpannya tidak disentuh kiper Ekuador U17 pada saat Arkan Kakak mencetak gol, maka dia akan tercatat sebagai pemberi assist. No. Meski tak tercatat sebagai pemberi assist secara resmi, patut diakui bahwa Afrizal mainkan peranan penting tuh dalam baju putih tuh, penciptaan guys. gol itu. Selain itu, dia juga tampil merepotkan di sayap kiri lini serang timnas U17 di sepanjang Memang laga. mantap nih Rizky Afrizal nih. Welber Jardim. Welber Jardim pun kira oke juga lah. Jika Afrizal merupakan motor serangan di sayap kiri, maka di back ada Welber Jardim. Sang pemain Oke juga, keturunan Welber Brasil Jardim. melakoni laga resmi untuk timnas Indonesia U17 dengan apik. Berstatus sebagai pemain jebolan Akademi Sao Paulo, Welber Jardim beberapa kali tampil merepotkan. Hingga pertandingan berakhir, Jardim pun berhasil mencatatkan penampilan selama 90 menit penuh tak 90 menit penuh tergantikan. ini. Oke, lagi. Tahan imbang Ekuador, tiga dua pemain itu saya talenta tadi ya. Indonesia dipantau pengamat asing. Oke, dua talenta Indonesia dipantau pengamat asing ya. Kabar menarik datang dari dua pemain timnas Indonesia U17 yang mendapat perhatian khusus dari pengamat talenta muda asal Polandia, Cece Kulik yang aktif di platform Twitter melalui ini. akun @ftalinsko.
Caca Siapa? Kulik dalam salah satu cuitan terbarunya menuliskan masing-masing dua pesepak bola dari 24 peserta Piala Dunia U17 2023 yang diprediksi punya talenta potensial. Dari Indonesia selaku tuan rumah, Caca Afrizal dengan Kulik menyebut dua kiper nama lah tu anak kali asuh kan? Bima Sakti, yakni Arkan Kakak dan Oh, Kaviatur Arkan Rizky Kakak dinilai dan bakal bersinar Kaviatur Rizky. pada kompetisi sepak bola kelompok umur paling akbar di dunia ini. Terbukti di laga perdana kontra Ekuador U17, Arkan Kakak mampu mencetak satu gol yang sempat memantik api semangat para punggawa Garuda Asia. Meski tampak kesulitan sepanjang laga, Arkan Kakak mampu memanfaatkan satu peluang dengan maksimal. Betul. Sebagaimana diketahui, Arkan Kakak sebelumnya memang menjadi salah satu pemain yang menonjol saat timnas Indonesia U16 menjuarai Piala AFF U16 2022. Sebelum membela Persis Solo, Arkan Kakak tampil moncar bersama Bayangkara LC U16 yang berkompetisi di Elite Pro Academy Liga 1 U16. Bahkan sempat masuk seleksi Sintayong jelang Piala Asia U20 pada Maret lalu. Sintayong pun pernah Sementara didik Kaviatur Rizky ini belum mampu Arkan Kakak membuktikan nih. prediksi Caca Kulik di laga perdana penyisian grup A. Namun dia pernah jadi perbincangan karena menjelma sebagai penentu keberhasilan timnas Indonesia U16 menjuarai Piala AFF U16 2022. Kaviatur Rizky menjadi satu-satunya pencetak gol di partai final kontra Vietnam untuk membawa Garuda Asia menjadi kampion. Kini menarik untuk menanti pembuktian Kaviatur dan para penggawa timnas Indonesia U17 di laga selanjutnya. Oke guys, walaupun kalah ya dari segi fisik dan juga stamina, tetapi ada juga pemain individual Indonesia yang menjadi sorotan dan menjadi perhatian penggamat-penggamat sepak bola ataupun mungkin pelatih-pelatih dari klub-klub asing juga memantau setiap perkembangan timnas Indonesia ini juga, dan mereka mula mencari bakat-bakat bibit muda ini yang baru ini untuk dibawa bermain mungkin di Eropa nanti. Jadi ini peluang untuk pemain-pemain timnas Indonesia memberikan sesuatu yang terbaik, dan mereka patut bermain dengan lebih baik lagi di perlawanan menentang Panama dan juga Maroko nanti, dan perlu meningkatkan lagi stamina, perlu lebih cergas, perlu lebih cepat. Dan kuncinya di sini, apabila stamina itu oke, seperti yang saya katakan sebelum ini di video sebelum ini, stamina itu perlu ada, baru taktikal itu berjalan dengan mulus. Selagi tidak ada stamina yang kurang, stamina tidak perform di tahap yang terbaik, maka taktikal yang dibuat oleh pelatih itu agak terencat sedikit. Apapun kita syukuri, sebab Indonesia kalau di data, di atas fakta kertas, di atas kertasnya juga tidak selevel dengan Ekuador, tidak selevel dengan Maroko, tetapi dapat imbang itu satu pencapaian yang sangat baik. Ada pro dan kontranya. Kadang-kadang ada yang persembahannya bagus tetapi tidak dapat mencetak gol, itu tiada guna juga, itu hanya percuma, sia-sia. Ada juga yang permainannya lebih kurang, yang tidak berapa bagus, tetapi dia dapat mencetak gol, hasil satu peluang digunakan sepenuhnya untuk gol, itu juga baik. Dan sebab itu Indonesia dapat imbang satu sama, karena mencipta dan mencetak satu gol yang mana peluang itu tidak disia-siakan ataupun peluang itu digunakan terus oleh Arkan Kakak itu. Nah, jadi berbanding dengan permainan Ekuador, mereka menguasai permainan, lebih 16 tembakan percubaan, tetapi hanya satu sahaja yang mencetak gol. Dan daripada 16 tembakan itu, shot on target ada lebih kurang 8 ya, tetapi hanya satu cetakan gol, ketimbang dengan Indonesia hanya 2 shot on target, 1 gol. Jadi persembahan yang menarik juga tidak semestinya bisa untuk menang. Jadi pro dan kontranya ada di situ. Tetapi yang paling bagus adalah persembahan yang menarik dan cetakan dapat mencetak gol. Kedua-duanya dihasilkan, dapat menarik perhatian penonton, permainan yang bagus itu juga bagus, dan juga peluang dengan cetakan gol dihasilkan gol itu juga lagi bagus. Jadi kedua-dua itu perlu seimbang ya. Apapun kita tetap memberi apresiasi, kita tetap memberi dukungan penuh kepada timnas Indonesia untuk di perlawanan seterusnya menentang Panama dan juga Maroko. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian?
terkait dengan perkara ini, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.